tahunkan. Kalau setahun, dalam setahun dia dapatnya segini, ya sudah segini. Kan setahunnya segini. Kalau disetahunkan, penghasilan netonya disetahunkan. Cara penyetahunannya gimana? Kali 12 dibagi 8. Pembaginya tergantung berapa masanya ya. Kalau di sini kan penghasilan untuk 8 bulan sampai Agustus, berarti pembaginya 8. Ini ya. Ini berarti dikali 12 per 8. Oke. Selanjutnya apa lagi yang dilakukan? Udah dapat penghasilan itu disetahunkan, apa lagi? PTKP. Berapa PTKP-nya dia? Kiro. Kak berapa? K3 berapa? 72 juta. Udah tahu ya, masuk banget. Setelah itu dapatnya apa tuh dia? PKP. PKP-nya gampang, ini kurang ini. Nah, jangan salah, di dalam pajak yang dibulatkan itu pembulatan dilakukan untuk PKP, bukan pajaknya yang dibulatkan. Ya. Jangan sampai nanti sampai akhir baru taunya kalau yang dibulatkan itu PKP. Masih banyak saya lihat pajak yang dibulatkan gitu terakhir-terakhir, bukan pajak ya, PKP yang dibulatkan. Jadi PKP yang ini harus kita rundown. PKP kita rundown. Ya, di pembulatan. Kita pakai pembulatan. Nah, pakai rumus rundown aja. Ini rumus rundown. Ini berarti 3 digit 8 ini rundown ya. Tuh ya. Jadi belakangnya ini dibulatkannya ke bawah kalau pajak PKP-nya ya. Walaupun misalkan di belakangnya ini 987 gitu ya. Belakangnya misalkan 987, tetap aja 987-nya dihilangin. Dibulatkan ke bawah. 877 833 000. Jadi nggak yang 834 gitu ya. Kan biasanya kan kalau matematika kan di atas 5 ke atas. Enggak, kalau pajak semuanya pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan semua ke bawah. Setelah itu, apa yang dilakukan setelah dapat PKP-nya? Nggak ke bawah kan? Dicari pajaknya, dicari PPh 21 setahun. Pakai cara nyarinya pakai apa? Ini. Pakai tarif apa? Pasal 17 biasa ya. 5% kali 60 juta pertama, terus 15% kali 190 juta gitu ya. Ini dua amal masih naik terus gitu ya. Tadi biasa ini udah saya hitungin dapatnya itu. Dapatnya itu 207 349 9 tahun. Udah selesai belum sampai sini ya? Belum. Ini baru PPh setahun ya, PPh 21 1 tahun. Selanjutnya kita sesuaikan PPh 21 sampai dengan Agustus. Apa gimana rumusnya? Dibagi berapa? Sampai dengan Agustus, berarti dibaginya berapa? Bukan dibagi 8 dong. Dibagi 12 dikali 8 sampai Agustus ya. Ini dikalinya 8 per 12. Nah, ini dapat ya. Nah, setelah ini belum selesai juga. Ini baru sampai Agustus total, ini total ya, total. Yang kita lakukan, kita mau cari yang Agustusnya aja, ke masa terakhir aja ya. Kita harus kurangi dulu dengan masa sebelumnya. Berarti masa Januari sampai Juli.
Mbak, deadline-nya boleh minggu nggak? Gimana cara nyari PPH masa 21 masa Januari Julinya? Oke. Januari Juli cariin dari apa? Minggu lalu kita udah hitung yang bulan Maret ya. Yang bulan Maret penghasilan teraturnya plus THR. Jadi yang THR-nya itu bulan Maret aja ya. Jadi Januari Juli kan ada berapa bulan nih? 7 bulan. Satu bulannya kalian bisa lihat yang ada THR-nya itu bulan Maret. Berarti yang 6 bulan sisanya itu nggak pakai yang THR. Jadi kalian keluarin aja THR-nya, kalian cari berapa per bulannya. Dikalikan 6. Karena kan reguler sama, berarti tiap bulan sama. Dia nggak kumulatif. Ya. 6 kali yang tiap bulan reguler only ditambahin yang bulan Maret yang ada THR-nya. Itu angka yang Januari Juli. Ini udah saya hitungin ya. Nanti dihitung sendiri ya. Caranya seperti itu. Di 125 455 270. Nah, udah dapet nih Januari Juli baru dia dapet PPH masa Agustus only ya. Oke, baru dapet nih. Oke, inilah PPH yang akan dibayarkan oleh Akihiro di bulan Agustus. Tiap bulan hitungnya seperti ini. Makanya sekarang disederhanakan pakai TER. Pegawai tetap yang kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Ya, ini contohnya. Di sini ada disetahunkan ini. Ya. Nah berikutnya si Cecilia, kita lihat nih Cecilia itu resign, tapi dia pindahnya tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya berakhir atau tidak? Tidak, karena cuma 2 tadi, meninggal dunia atau keluar Indonesia untuk selamanya, itu doang ya. Cecilia itu tetap ada kewajiban pajak subjektifnya. Kalau kewajiban pajak resign tapi kewajiban pajak subjektifnya masih ada, apa yang dilakukan? Bedain di mana? Penghasilannya itu di sini nih. Dia bukan setahunkan, tapi setahun. Kayak ada kata-katanya 2 nih, setahun atau setahunkan. Kalau ini disetahunkan, kalau Cecilia setahun, berarti berapa jumlah neto yang setahunnya? Kalau seandainya Cecilia netonya sampai dengan Agustus 633, ini misal ya, berarti penghasilan neto setahunnya dia berapa? Ya 633, kan gak nambah lagi kan, apa adanya gitu ya. Sini udah saya hitungin penghasilan netonya si Cecilia contohnya ya. Nah itu bedanya ya. Lihat sih letupannya kagak. Di sini 261, 126, 270. Dua enam satu, 126, 270. Nah ini penghasilan netonya Cecilia. Berarti di sini penghasilannya berapa? Penghasilan 1 tahunnya berapa di sini? 126, 270 sama. Gak perlu disetahunkan. Itu bedanya ya. Jadi saya tunjukkan biar kelihatan bedanya. Nah gitu. Ya, bedanya nih kalau yang resign terus kehilangan pajak subjektif disetahunkan, berubah ya, naik karena disetahunkan. Kalau yang tidak kehilangan pajak subjektif, angkanya setahun sampai Agustus dapatnya segini dari SGU, ya dari SGU dapatnya setahun segini, apa adanya, gitu. Ya, hitung nanti terus sampai ini. PTKP-nya berapa, terus sampai di sini nanti dapat PPH 21 setahun, PPH 21 setahun. Nah, PPH 21 sampai dengan Agustusnya berapa? Ya itu juga. Kan ini memang cuma 8 bulan kan? Berarti nggak usah dibagi 8, nggak usah dibagi 12 kali 8 lagi. Ya udah itu
di sini dapatnya berapa? Misalkan dapatnya di sini Sicilia PPh 21-nya 23 juta. Ini dapatnya 23 juta. PPh 21 tahun nih 23 juta. Di sini ya PPh sampai dengan Agustusnya ya 23 juta gitu. Ya. Tapi di sini jangan jadikan PTKP 8 bulan ya. Walaupun income 8 bulan, tetap PTKP-nya PTKP 1 tahun. Nanti kita lihat hasilnya LB atau KB. Ya, itu untuk yang pegawai tetap resign. Nah, yang di bawah ada lagi tuh Delia. Indah. Nah, Delia itu cocok. tidak cabang, dia nggak resign. Nih ya Delia, dia tidak cabang. Coba apa bedanya kalau tidak cabang? Yang baca? Kalau yang tidak cabang gimana? Perhitungannya? Ya. Yang Delia itu tidak cabang, lain lagi nih ya, lain lagi. Tidak cabang, ini Delia nggak resign, berarti perhitungannya seperti perhitungan akhir periode Desember untuk orang-orang yang lain tadi. Berarti gimana? Ya berarti penghasilan regulernya dikalikan 12 ya, ada 12 bulan dianggapnya. Bonusnya tidak disetahunkan, ditambahkan bonus. Lanjutnya dicari terus sampai dapatkan berapa PPh 21-nya masa Agustusnya. Nah ini kalian coba hitung sendiri dulu ya. Minggu depan studi kasusnya lanjut ya sampai perhitungan Desember. Nah nanti sama tuh perhitungannya seperti perhitungan Delia. Kenapa Delia? Dianggapnya dia nggak berhenti bekerja. Kalau nggak berhenti bekerja kan dia dianggapnya dalam 1 tahun itu 12 bulan. Dianggapnya dia 12 bulan. Nggak berhenti bekerja. Tapi dia nanti itu masukin ke dalam 1721A1. Oke, sekarang yang Akihiro kan udah ya. Kita lihat formulir 1721A1-nya ya. Biar kita bisa masukin. Formulir 1721A1. Kan saya kasihnya kan kosong, jadi kamu save as Maret udah selesai dilaporin kan kantor pajak untuk bikin masa Agustusnya kamu save as dah lagi jadi Agustus gitu. Jangan jadi banyak banget ya. Jadi setiap memang satu file itu setiap bulan satu file gitu ya. Jadi jangan digabungin satu paket. Nah ini 1721A1. Nah, ini kan seperti ini itu ya tampilannya ya. Enggak, ini 30 menit. Ini 2 video. Oke nih, kalian lihat di sini nih. Nanti bagaimana cara ngisinya? Kalau nggak begitu jelas atau masih bingung, bisa lihat di per 2. Itu ada petunjuk step by stepnya untuk kolom ini isinya apa, kolom ini isinya apa itu ada ya. Nah sini nih. Ini NPWP pemotong, nama pemotong. Siapa nih? Data-data siapa? SDU ya, sama kayak di bukti potong, tapi di bawah kalau bukti potong yang 8 itu nama pemotongnya si SDU, apa namanya NPWP-nya NPWP SDU. Nanti tanda tangannya ya itu ya orang ya kan yang apa direksinya biasanya tanda tangannya itu ya. NPWP pemotong nama pemotong, NPWP-nya ini baru identitas penghasilan yang dipotong. Berarti ini identitas siapa nih? Akihiro ya, Akihiro di sini ya. Ini nama NPWP, yang 3 di sini paspor aja, nomor paspornya dia. Status jumlah jabatan karyawan asing yang ketiga, kode negara domisili DPR gitu ya, jenis kelamin, gampang ya. Terus bawahnya baru penghasilannya. Kode objek pajak ya kan ada di sini ya. Di sini penghasilan brutonya tuh masukkan sini gajinya. Jadi mungkin akan ada beberapa yang digabungkan
karena di sini penggabungan ya. Kalau misalkan di Excel kan dipisah-pisah aturannya, tadi apa tuh makan siang, rumah gitu dipisah. Jadi ini digabungkan di sini. Maksudnya ke dalam ini penerimaan dalam bentuk natural, gitu ya. Digabungin di sini angkanya berapa? THR masukin di sini, kalau ada bonus masukkan di sini. Terus tunjangan lainnya di sini, tunjangan transportasi, kalau ada tunjangan perumahan itu masukkan di sini. Oh, dapat bruto, ya, dapat bruto. JKK, JKN juga digabungkan ya. Di sini masuknya ke tunjangan lainnya nih. Oh enggak, ini aja nih. Premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, masuk situ ya. JKK, JKN. Pengurangan biaya jabatan, ya, iuran pensiun nih, DHT, JP masuk sini ya. Masuk sini. Yang ada di sini adalah yang atas ini angka yang 8 bulan. Jumlah 8 bulan ya. Pengurangannya juga 8 bulan nih. Nanti di atasnya itu ada masa penghasilannya. Nah, di atas ada masa penghasilannya. Nah, ini nih. Jangan lupa. Masa perolehan penghasilannya berarti 0108 Januari sampai Agustus 8 bulan. Jadi angka yang di sini adalah angka 8 bulan. Nih, angka yang di sini. Ini angka 8 bulan ya. Ini angka 8 bulan, pengurangan 8 bulan. Terus ke bawah. Jadi masukin penghasilan dana di mana? Nah, di sini nih, ada di sini. Nah, di sini. Penghasilan neto, ini berarti neto 8 bulan ya. Nah, ini nih. Kalau yang ini nih, kalau misalkan Akikiro kan nggak ada ya. Kamu lihat yang 14 ini, penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Ini berlaku untuk Delia. Delia tapi nanti di cabang yang baru. Kalau misalkan di cabang Jakarta, kan dia mengeluarkan 17/21/21 ini ya. Dibikinin 17/21/21. Nanti dibawa 17/21/21 ini ke cabang yang baru di Surabaya. Nah, nanti yang cabang Surabaya pada saat ngitung PPh 21 akan masukin penghasilan neto dari cabang Jakarta itu di kolom ini, di row ini. Nah, penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini berlaku untuk yang pindah ke cabang lain atau pindah dari kayak Cecilia. Dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Itu maksudnya ke sini. Oke ya. Nah, ditambahkan baru dapat penghasilan neto yang di sini setahun atau disetahunkan. Nah, tadi tuh yang angka disetahunkan maksudnya ke sini. Jadi dari sini ke sini itu nanti akan beda angkanya. Kalau untuk yang meninggalkan Indonesia bersama lamanya atau kewajiban tadi kan berarti. Nanti dapat baru PPh 21 yang disetahunkan. Ini berapa yang disetahunkan? Setahun atau disetahunkan. Pajak yang telah dipotong masa sebelumnya ya, masa sebelumnya. Ini DTP juga ya. Berarti berapa pajak yang terutang? Cong sepin dong, Ini Cong. pajak yang telah dipotong masa sebelumnya ini, PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya ini berkaitan dengan yang ini nih. Kalau dari perusahaan lain datang bawa A1, berarti ada penghasilan neto yang akan digabungkan dan ada PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya oleh perusahaan lain atau oleh cabang lain, gitu ya. Baru dapat di sini berapa PPh terutang. Kalau dapat PPh terutang, ini baru PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi selain masa pajak terakhir. Ini ya Januari sampai Juli masuk sini. Ya Januari sampai Juli setelah dipotong ya. Setelah itu baru ini ya yang dipotong. Nah itu baru di sini kurang atau lebih dibayar. Ya, kurang atau lebih dibayar. Nah biasanya di sini kan PPh pas 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir. Di sini kan yang masa Desember ya. PPh 21 dipotong. Nah biasanya di sini kalau in practice yang Desembernya udah digabungkan di dalam sini nih. Nah ini. Jadi di sini nanti 0, udah tidak ada lagi yang disetorkan. Kalau dia lebih bayar atau kurang bayar, itu perhitungan antara perusahaan dengan wajib pajaknya saja. Tapi nanti semuanya telah dilunasi di dalam bulanan di SPT masanya. Ya, jadi nanti udah sampai bawah. Nah nanti di sini identitas pemotongnya baru
Sama. Identitas sponsornya yang PBB siapa, namanya siapa, nama sekarang dalam sama Jam ya. berapa? Jam 12 sudah.